Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore ini? Senang sekali saya Silvei kembali menjumpai Anda di program Bincang-Bincang Podcast Suaranet Live in Location. Dan saat ini kami berada di kantor Bawaslu Kabupaten Manggarai. Dan beberapa waktu ke depan ya kami akan berbincang dengan topik yang kami angkat pada sore hari ini adalah tahapan calon perseorangan atau DPD dan bagaimana fungsi pengawasan Bawaslu Kabupaten Manggarai. Nah, untuk membahasnya nanti seperti apa ya, lalu proses tahapan-tahapan yang kemudian sudah dilewati oleh teman-teman KPU Kabupaten Manggarai dan juga pengawasan yang melekat pada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Manggarai. Sudah ada di studio kami dua orang narasumber. Saya langsung saja sapa, ada Ibu Marcelina Lorencia MPD, Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai. Selamat sore Ibu Selin. Selamat sore Kakak Silve. Tapi ngomong-ngomong ya, selamat ulang tahun dulu ya. Oke, thank you. Spesial ya sore ya, ini. Spesial. Karena Ibu Ketua lagi merayakan ulang tahun. Happy birthday lah. Ya, sukses terus. Dan mudah-mudahan ya Bawaslu ke depan semakin mantap dalam pengawasan. Siap. Ya, lalu narasumber berikutnya adalah Bapak Ricardus JMP Pentor Esa, Komisioner KPU Kabupaten Manggarai, menduduki Divisi Hukum dan Pengawasan. Selamat sore Pak Ricard. Selamat sore. Tadi ke rumah sakit ya atau ke dokter dulu? Dokter dulu. Ke dokter dulu. Baik pemirsa, kita langsung saja ya ke Pak Ricard dulu ya. Kira-kira sejauh ini Pak Ricard tahapan-tahapan kemudian untuk calon perseorangan itu DPD sudah sampai tahapan mana teman-teman KPU menggarapnya? Baik, terima kasih ya Silve, Ibu Ketua Bawaslu, dan ini live ya? Iya. Ya. Kira-kira. Pemirsa yang mengakses diskusi kami pada sore hari ini. Sebelum saya menyampaikan pengelolaan tahapan, saya kira yang sekarang berjalan khusus untuk tahapan Dewan Perwakilan Daerah atau sering kita sebut calon perseorangan, saya sedikit memberikan informasi dulu terkait dengan pengelolaan tahapan ini yang sudah kemarin kita jalankan, sedang dan akan kita lakukan ke depan. Pertama, saya menyampaikan juga dari sisi dasar hukum pengelolaan calon perseorangan itu. Pertama, di Undang-Undang Nomor 7 diatur tahun 2017 tentang pemilu. Yang kedua ada PKPU nomor 10 tahun 2022 dan kemudian diubah dengan PKPU nomor 13 tahun 2022 tentang calon DPD. DPD ya. Secara kewenangan pengelolaan tahapan DPD itu ada di provinsi, ada di KPU provinsi. Itu mulai dari tahapan penerimaan pendaftaran yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu di bulan Desember, kemudian juga pengajuan syarat dukungan minimal calon perseorangan, itu semua ada di KPU provinsi pusatnya. Kemudian sedikit saya memberikan informasi khusus untuk calon perseorangan di NTT ini. Kita di NTT syarat dukungan minimal itu diatur jika jumlah penduduk dengan jumlah DPT pemilu terakhir, kebetulan kita punya pilkada tahun 2020 200-an ribu lebih ya. Lebih khusus untuk di NTT itu jumlah penduduknya berdasarkan DPT pemilu terakhir itu itu 1 juta ke atas sampai dengan 5 juta, 1 juta ke atas. Sehingga sesuai dengan ketentuan regulasi, jika jumlah penduduk DPT-nya berkisaran itu, maka syarat dukungan minimal untuk calon perseorangan itu minimal 2.000 jumlah dukungan. Yang itu KTP ya, 2.000 KTP ya. KTP dukungan. Di 50 dengan sebaran minimal 50% kabupaten kota yang ada di NTT. Jadi karena kebetulan kita di NTT ini ada 22 kabupaten kota, maka harus sebarannya itu minimal di 11 kabupaten atau kota, bisa juga lebih. Nah, itu dari sisi regulasi pengaturan. Kemudian bagaimana tahapan yang dikelola oleh kabupaten kota khusus untuk pengelolaan DPD. Untuk kami di Kabupaten Manggarai, setelah proses verifikasi administrasi di
tingkat KPU provinsi, di tingkat kabupaten juga dilakukan pengelolaan verifikasi administrasi yang sering kami sebut dengan Vermin administrasi. Jadi tentunya konteks pengelolaan tahapan ini juga melekat pada pengawasannya teman-teman Bawaslu. Jadi dalam proses tahapan Vermin ini kami melihat beberapa hal. Pertama, melihat umur daripada calon pendukungnya. Melihat umur sesuai dengan yang ada di dalam data dukung yang diberikan kepada KPU. Memastikan itu bahwa pendukung yang dimaksud itu di samping memiliki KTP elektronik, umurnya harus sudah 17 tahun. Atau boleh umurnya di bawah 16 tahun kalau dia sudah kawin atau sudah nikah, dibuktikan dengan akta kelahiran. Kemudian yang kedua, dari sisi domisili. Dia harus dipastikan dia adalah berdomisili sebagai penduduk orang Manggarai di sini. Di sini. Kemudian yang berikut kami melihat data ganda identik dukungan yang diberikan kepada calon perseorangan. Contohnya begini, saya punya nama Ricardus Jemi Pektor. Nah, ganda identik yang dimaksud, saya punya nama bisa menjadi 5, menjadi 10 dengan nama yang berbeda. Tetapi nick yang punya itu saya punya nama, saya punya nick, ya kan? Saya punya nick misalnya ada di Om Silve, ada di Ketua, ada di Om Gusti. Namanya boleh berbeda, tetapi nicknya sama. Itu itu yang kami Vermin. Nah, terhadap proses Vermin ini dalam konteks kami di KPU, kami men-TMS-kan yang lainnya, hanya memenuhi syarat itu yang satu saja berarti. Itu yang berikutnya. Kemudian berikut ada juga potensi ganda internal. Ada potensi ganda antar calon. Ya, saya punya nama ada di calon A. Kemudian saya juga ada di calon B. Nah, terhadap hal-hal ini kepada kami dilakukan proses klarifikasi, bukan klarifikasi ya. Kami meminta bantuan tim penghubung ya untuk mengupload surat pernyataan. Sebetulnya saya ini mendukung calon yang mana? Ya, mendukung calon yang mana? Ada di A atau di B? Ada di B ya. Jika kemudian itu proses itu by silon, sistem pencalonan, diupload surat keterangan dimaksud. Namun kalau misalnya dia tidak membuat surat pernyataan, maka ada tahap berikut yang dilakukan oleh KPU. Kami memanggil pada yang bersangkutan untuk dilakukan apa? Dilakukan klarifikasi secara langsung pada yang bersangkutan, menanyakan, "You sebenarnya mendukung siapa?" Mendukung siapa? Ya, demikian. Jadi kalau misalnya klarifikasi langsung juga tidak bisa dilakukan, maka kami juga melakukan pemanggilan teknologi, by video call. Itu proses berikut. Lalu proses berikut kami melihat potensi tidak memenuhi syarat karena pekerjaan, ya, tidak memenuhi TMS pekerjaan istilah kami. Maksudnya begini, jika seseorang itu mendukung si A, namun yang bersangkut itu mempunyai pekerjaan sebagai ASN, sebagai tentara, Polri, termasuk kami penyelenggara pemilu, aparat desa, itu kami bisa pastikan itu dinyatakan tidak memenuhi syarat. Langsung gugur berarti. Gugur, ya, klaimnya sesyarat. Nah, proses TMS itu kemudian dalam konteks pelaksanaan verifikasi administrasi itu sudah dilakukan 2 kali. Ada Vermin pertama, juga ada Vermin proses perbaikan. Ya, itu dari sisi tahapan verifikasi administrasi. Kemudian ketika proses Vermin itu sudah dilakukan, maka kami di KPU Kabupaten, karena kami sifatnya membantu KPU Provinsi dalam proses ini, kami membuat berita acara untuk menyampaikan hasil Vermin kami. Kemudian ada proses rekapitulasi di tingkat provinsi, lalu dilakukan proses verifikasi faktual lapangan. Nah, itu untuk verifikasi faktual lapangan pertama itu sudah kami lakukan di bawah koordinasi, di bawah pengawasan juga dari teman Bawaslu. Itu kami berproses selama 20 hari ya. Sejak tanggal 4 Januari
Ya, 6 Januari sampai dengan tanggal 26 Januari. Itu sudah dilakukan. Khusus untuk verifikasi faktual tahap persatu. Nah, apa proses verifikasi faktual yang kami lakukan di tahap pertama? Pertama, kami menerima data sampel dari KPU provinsi untuk nama-nama data dukungan yang memberikan dukungan kepada calon. Kebetulan kita di Manggarai ini ada 10 ya. 10 calon ya. Dari 17 calon. Oh, 17 awalnya. 17 calon yang mendaftar dan ada di NTT maksud saya. Kemudian 10-nya yang lolos verifikasi administrasi. Bukan, ada 17 yang lolos verifikasi administrasi. Namun dalam pelaksanaan Vermin termasuk verifikasi faktual yang ada di Kabupaten Manggarai hanya ada 10. Ada 10 calon. Maka dalam pelaksanaan verifikasi faktual, kebetulan di tahap pertama kemarin kami menerima 664 data sampel dari KPU provinsi. 664 itu menyebar di 12 kecamatan ini. Maka kami bergerak karena prinsip pelaksanaan verifikasi faktual itu adalah kami memastikan kami tim dari KPU melakukan untuk bertemu dengan orang yang bersangkutan. Kemudian mencocokkan data dukung yang diberikan dengan KTP yang bersangkutan. Kemudian sesuai atau tidak di situ. Kemudian kami bertanya, apakah kami sudah menerima data administrasi, data dukung yang diberikan? Namun kami datang hari ini misalnya kami bertanya demikian, apakah mama, bapak, saudara-saudari benar-benar memberi dukungan kepada yang bersangkutan atau tidak? Maka kami sesuaikan jawaban yang bersangkutan. Manakala dia memberikan jawaban kami tidak mendukung, maka kita juga kami menyatakan yang bersangkutan tidak mendukung. Karena proses penentuan memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat itu by aplikasi juga. Jadi untuk itu tahapan Vermin pertama. Izinlah Pak Silve. Untuk hari ini kami juga baru selesai melaksanakan Vermin tahap kedua. Hari ini. Untuk terkait dengan ini dulu Pak Rikar ya, terkait dengan Vermin yang tahap pertama itu. Nah, saya ke Ibu Selin, Bawaslu dulu. Nah, kira-kira kewenangan dari Bawaslu sendiri terkait dengan pengawasan terhadap tahapan Vermin ini seperti apa untuk calon persoalan DPD ini? Oke, baik Kakak Silve. Seperti penjelasan dari Pak Rikar tadi bahwa sebenarnya tahapan ini dikelola langsung oleh KPU provinsi, tapi sub tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual itu dimandatkan kepada kami di Bawaslu Kabupaten untuk melakukan pengawasan, sedangkan teknisnya di teman-teman KPU. Maka untuk tahapan verifikasi administrasi yang kami lakukan adalah melakukan pengawasan langsung terhadap proses verifikasi di kantor KPU. Jadi istilahnya di kami pengawas namanya pengawasan melekat. Nah, lalu dari pengawasan itu kemudian adakah temuan-temuan yang kemudian itu bisa misalkan menggugurkan calonnya atau sekedar memberikan rekomendasi kepada pihak KPU sendiri baru harus ada perbaikan? Baik, terkait hasil pengawasan kami memang karena tahapan ini dia lebih pada bagaimana pekerjaan administrasi melalui aplikasi Silon, sehingga pengawasan kami terhadap aplikasi. Nah, kepada kami Bawaslu juga dikasih akses. Akses itu bagaimana? Aplikasinya. Oh, aplikasinya. Dan namanya di kami Silonnya Bawaslu. Silonnya. Di KPU mereka menggunakan Silon KPU dan masing-masing punya aplikasi KPU dengan Bawaslu Hanya bahwa kalau di teman-teman KPU Silonnya dengan berbagai fitur sehingga mereka boleh memverifikasi. Sedangkan di kami hanya untuk viewer saja. Oh, tidak aksesnya hanya pada tampilan-tampilan. Jadi tidak bisa kita apa-apakan. Oh, kenapa begitu? Karena memang kami dikasih akses untuk view. Untuk lihat saja, karena status dan lain-lain itu kewenangan teman-teman KPU, sehingga bisa dibilang kami untuk memperoleh data sandingan.
Oh begitu. Jadi misalkan ada data Bawaslu punya disandingkan dengan itu misalkan. Nah, jadi kan ketika teman-teman melakukan proses verifikasi di sana, di kami akan ada tampilannya itu. Oh ada. Kami punya catatan, catatan itu yang dijadikan data pembanding. Oh di sana disebut belum memenuhi syarat. Oh di kita akan ada view-nya. Oh begitu. Nah lalu bisakah kemudian teman-teman Bawaslu katakan dari jadi view itu, nah ada misalkan ada kesalahan di sana bisa menjadi diambil untuk kemudian direkomendasikan untuk perbaikan. Nah ini kan data sandingan. Biasanya ketika setelah kami sudah punya data kita lihat dan di sana. Ya. Nah biasanya kan karena view biasanya sama hasilnya. Sama. Ketika di sana statusnya apa di kita ada. Hanya yang jadi kendala ini menjadi kerawanan di sisi kami adalah ketika menggunakan aplikasi akses kita kan terbatas tadi untuk view saja untuk melihat. Sementara dalam proses selama ini silon Bawaslu sering sekali bermasalah. Tiba-tiba kita hanya punya menu dashboardnya hilang, sedang di maintenance, dan ini hampir terjadi hampir tahapan ini sehingga praktis pencermatan kami melalui silon Bawaslu agak terganggu sehingga kami maksimalkan untuk yang pengawasan langsung bersama teman-teman. Langsung melekat saja. Langsung melekat saja sehingga kalaupun ada hal yang kami temukan ini bisa langsung dikasih saran perbaikan saat itu juga. Ya, lalu tadi menarik Pak Rikar ya. Kalau misalkan calon perseorangan atau DPD ini tidak diberi kewenangan, lalu kewenangan apa saja yang kemudian provinsi limpahkan kepada KPU kabupaten misalkan untuk memverifikasi apa saja sebenarnya? Ya, tadi saya gambarkan kewenangan itu hanya ada 2. Ya. Pelaksanaan verifikasi administrasi. Ya. Baik termasuk verifikasi faktual. Jadi domain kami di kabupaten hanya ada di situ. Kemudian terhadap akses data, akses data silon persalongan kepada teman-teman Bawaslu, hampir dalam proses pelaksanaan pengelolaan tahapan ini, ketika kami melakukan vermin, itu praktis teman-teman Bawaslu selalu ada di situ. Karena itu tadi ada persoalan-persoalan teknis karena silonnya Bawaslu sebagai viewer saja, maka yang mengelola silon itu ada di kami. Di KPU. Nah, di sana bersama karena data tampilan misalnya di Bawaslu misalnya melihat data dukung yang dinyatakan belum memenuhi syarat itu variannya apa? Kan data itu tidak ada di teman-teman Bawaslu. Tidak ada itu. Terbatas. Mereka hanya mendapatkan output data yang belum memenuhi syarat misalnya sekian. Tetapi varian masalahnya itu teman-teman Bawaslu tidak dapat. Maka akses itu ada di kami. Demikian juga ketika data tampilan datanya tidak memenuhi syarat, jumlah data dukung yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Itu Bawaslu tidak tahu. Kita hanya tahu rekapitulasinya. Ketika teman-teman Bawaslu meminta penjelasan KPU, teman-teman coba dilihat dulu data mengapa pendukung ini dinyatakan tidak memenuhi syarat. Maka ada penjelasan di situ. Misalnya tadi yang saya bilang ada ASN misalnya belum cukup umur, TNI, Polri dan penyelenggara pemilu dan lain sebagainya. Jadi varian itulah yang kami jelaskan. Tapi pada prinsipnya kami mengelola 2 proses itu untuk baik vermin maupun verfak. Ya. Baik pemirsa, sebentar lagi kita akan lanjutkan di sesi yang kedua terkait dengan apakah kemudian ditemukan pelanggaran-pelanggaran dalam tahapan pencalonan perseorangan atau DPD baik oleh KPU maupun mungkin juga ada kesalahan yang kemudian tidak dikoordinasikan dengan baik antara Bawaslu dengan KPU. Jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda di program Bincang-Bincang Podcast Suara Net.